Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kelas pengkajian drama. Kali ini pertemuan ke-7 dan materi yang akan kita pelajari adalah jenis drama dari segi cerita. Sebelum saya memulai, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Oke. Jadi saat kita berbicara tentang jenis drama atau the variety of drama, ya, kita bisa menemukan banyak sekali istilah, ya. Apa yang Anda lihat di layar atau di halaman salin dia ini, ya, ada 9 jenis drama yang perlu Anda ketahui, ya. Ini sebenarnya bisa ditambah lagi dengan misalkan sendera tari, ya. Kemudian bisa ditambah dengan teater anak, bahkan juga bisa ditambah dengan pertunjukan boneka atau wayang, ya. Jadi puppet theater, ya. Dari beberapa istilah ini, ya, Anda, ya, sekali lagi saya hilangkan sendera tari, ya, teater anak, teater boneka, seperti wayang itu juga bisa dimasukkan, wayang golek, wayang kulit, ya. Sehingga ada 9 di sini, ya. Ada tragedi, kemudian ada komedi, ada tragikomedi, ada melodrama, ada monodrama, ada farce, ada satire atau satir, ya. Kemudian ada fantasi, ada parodi, ya. Lalu apa perbedaan dari beberapa jenis drama ini? Nah, begitu. Ya, saya akan memulai dari tragedi. Ya, seperti sudah Anda pelajari sebelumnya, saat kita berbicara tentang tragedi, tentu kita akan berbicara tentang drama Yunani, ya kan? Sebelumnya kan begitu. Ada drama Yunani. Apa yang bisa kita lihat dari tragedi di drama Yunani? Ya. Jadi tragedi itu oleh salah seorang, ya, sastrawan itu ada Walpole itu mengatakan, ya, the world is a comedy to those that think, a tragedy to those that feel. Ya. Apa itu artinya? Jadi dunia ini itu seperti sebuah komedi bagi mereka yang berpikir, ya. Namun bagi mereka yang merasakan, dunia ini seperti sebuah tragedi. Itu ada seorang sastrawan namanya Horace Walpole, ya, itu mengatakan begitu. Tapi kalau kita berbicara tentang tragedi, yang kita dapati apa?
protagonis mempunyai motif ya di dalam mencapai sebuah cita-cita, akan tetapi ada hal-hal di luar kuasanya, di luar perhitungannya, yang membuat cita-cita itu tidak bisa tercapai. Ya. Jadi tragedi itu membuat perasaan yang ternyuh, nelongso, ya, membuat kita merasa ikut merasakan apa yang dirasakan protagonis dengan luaran atau ending dari sebuah cerita. Ya. Itu tragedi. Kemudian ada komedi. Ya. Tentu saja kalau komedi ya membuat tertawa kan begitu. Membuat tertawa. Tetapi tertawa itu tidak harus tertawa yang terbahak-bahak. Tidak selalu seperti itu. Jadi komedi itu bisa intinya ada hal yang lucu, protagonis itu mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi happy ending, ya, berakhir bahagia. Ya, komedi. Komedi ini sebenarnya masih ada jenis-jenisnya lagi. Contohnya ada komedi rendahan atau low comedy. Ya. Low comedy ini bisa dikatakan ada semacam slapstick, ya, seperti bisa kita lihat kalau di Indonesia itu kalau dulu Anda pernah melihat Sri Mulat, itu bisa dimasukkan di dalam low comedy, ya. Tapi pertunjukan Sri Mulat, Anda bisa cari di YouTube tentang Sri Mulat, ya. Dulu kalau tidak salah yang terakhir itu disiarkan Indosiar. Jadi mereka punya jam di sebuah stasiun televisi swasta, ya. Isinya tentang kejadian di rumah tangga. Nah, itu juga ada jenisnya sendiri namanya domestic comedy. Ya. Jadi pertunjukan Sri Mulat, ya, itu teater Sri Mulat yang isinya membuat tertawa. Kemudian ada happy ending. Ada setting domestik itu artinya di dalam rumah tangga. Itu bisa menempatkan pertunjukan Sri Mulat dalam konteks low comedy yang sifatnya slapstick. Slapstick itu artinya orang-orang di dalam cerita itu ringan tangan, tapi tidak untuk melukai, hanya untuk slap itu menampar, stick itu tongkat, jadi ya main pukul itu, tapi bukan pukul yang beneran. Ya membuat bunyi atau kadang bisa sedikit berlebihan, ya. Itu komedi, ya. Kemudian ada tragikomedi, ya, atau tragic comedy, ya. Kalau ini sifatnya bisa membuat tersenyum, ya, tapi sebenarnya pesannya adalah kesuraman, ya. Pesannya bukan happy ending. Akhir dari cerita itu seringkali menggantung, membuat kita bertanya-tanya, ya. Tapi intinya ada sesuatu yang bisa membuat kita tersenyum, entah itu pesan besar dari cerita, lakon yang dipentaskan,
ya. Atau percakapan di dalam lakon itu ya yang membuat tertawa, membuat tersenyum. Tapi intinya tragikomedi intinya adalah tetap menghasilkan membuat kita merasa juga merasakan ya. Jadi kalau tragedi ini efek pada perasaan kita luar biasa. Ya, contohnya misalkan ini di dalam tragikomedi seringkali bisa diambilkan contoh dari theater of absurd ya, atau teater absurd ya. Di teater absurd itu contohnya seperti Waiting for Godot, itu ada bagian-bagian yang lucu, tapi pesan besarnya membuat kita berpikir ya, atau pesan besarnya membuat kita tersenyum, tapi sekaligus membuat kita bertanya-tanya. Tidak ada happy ending di sana. Ya, begitu juga kalau di Indonesia itu ada misalkan Sumur Tanpa Dasar. Ya, Anda bisa cari di internet tentang itu. Kemudian ada melodrama. Kalau melodrama ini jelas ya. Jadi ada penjahat, ada yang teraniaya, ya. Kemudian ada penyelamat. Ya. Penyelamat ini bisa biasanya sih, bisa laki-laki yang kaya, yang kemudian mengangkat derajat dari pihak yang teraniaya. Ya. Kalau misalkan Anda bertanya pada orang-orang yang terlahir di sebelum tahun 90, ya, Anda bisa bertanya cerita-cerita seperti Marimar, Maria Mercedes, ya, itu melodrama dulu ditayangkan di SCTV. Ceritanya ya seringkali adalah pembantu ya atau orang miskin yang teraniaya seorang perempuan, meskipun sekali lagi melodrama tidak harus tentang seorang perempuan. Kemudian ada seorang laki-laki kaya yang bertemu, jatuh cinta, ya. Atau misalkan anak dari tuan rumah, ya, yang kaya, kemudian jatuh cinta pada ini pembantu yang teraniaya ini, yang kemudian ternyata sesudah angkat derajatnya, bersekolah, memakai make up, menjadi cantik dan elegan, menjadi seorang pemenang. Ya. Atau tidak harus sampai pada bagian yang teraniaya itu menjadi seorang yang cantik dan elegan. Bagian pada saat penyelamat datang dan mengalahkan tokoh-tokoh jahat itu sudah merupakan bagian dari melodrama. Ya. Jadi pihak yang teraniaya dibantu oleh menemukan keberuntungannya melalui karakter lain, penyelamat, pahlawan. Sehingga tokoh jahat, karakter jahat atau villain itu terkalahkan. Happy ending melodrama. Kemudian yang berikutnya ada monodrama. Nah, ini yang di pertemuan sebelumnya juga sudah ya. Monodrama ini sebuah lakon yang memang diniatkan untuk dipentaskan oleh satu orang. Ya. Kemarin ada kan yang kemarin yang videonya sengaja saya tautkan supaya Anda bisa mengerti bahwa drama itu tidak harus melibatkan lebih dari satu orang, bahkan satu orang pun bisa, ya, satu orang pun bisa. Jadi kalau Anda misalkan
tertarik dengan yang seperti itu, cari saja naskah-naskah monodrama, ya, kemudian Anda rekam sendiri begitu, ya, dengan penuh kejiwaan. Anda sudah belajar kemarin ekspresionisme, nah itu yang seperti itu. Jadi modelnya monodrama biasanya seperti itu. Kemudian ada farce, ya. Kalau farce ini kita bisa melihat farce ini seperti bentuk komedi. Hanya bedanya ini kalau farce ini masuknya sebenarnya low comedy, ya, low comedy. Ada bedanya dengan low comedy yang tadi saya sebutkan, seperti di mana tadi, Sri Mulat, ya, kan Sri Mulat itu bisa dimasukkan di low comedy, ya, karena ada slapsticknya, ada main kepelaannya, itu ada main pukulnya begitu. Bisa dimasukkan ke domestic comedy karena settingnya itu ya situasi rumah tangga begitu, ada pembantu, ada tuan rumah, ya, nyonya rumah, dan seterusnya. Isu-isunya yang dijadikan lucon ya hanya tentang keadaan rumah tangga begitu. Ya. Kalau farce ini bisa dimasukkan ke low comedy karena memang isinya memang lucu-lucu begitu, dan kadang bahkan gila, main pukul-pukulan yang agak kasar begitu, ya, tapi lucu, ya. Kemudian yang membedakan farce dengan yang tadi, yang komedi tadi, farce ini karakter-karakternya itu berbeda dengan karakter sehari-hari. Kadang memang karakternya misalkan dia seperti dibuat-buat begitu, ya. Farce ini kadang sesuatu yang disebut sebagai tragikomedi itu kadang bisa dimasukkan ke dalam farce, ya. Seperti tadi saya merupakan tragikomedi itu Waiting for Godot, ya, Waiting for Godot. Di Waiting for Godot ini kadang ada yang memasukkan ke dalam farce, ya, karena ada lucunya, ada kan di Waiting for Godot itu kan ada saya lupa karakternya, namanya Gogo itu yang diberi rantai itu kan bisa kita katakan dia disiksa di situ, ya. Meskipun sebenarnya secara filosofis, ya, ada sebuah video di YouTube Waiting for Godot itu makna filosofisnya luar biasa, ya. Ya. Kemudian yang berikutnya ada satire, ya, atau satir. Satir ini ada contohnya sebenarnya, ya. Kalau satir ini biasanya berisi sindiran-sindiran pada kaum atas, ya. Bisa orang kaya, bisa orang yang sedang berkuasa, ya. Dulu di Metro TV itu ada dramawan, seniman namanya Butet. Itu
mempunyai dengan Slamet Raharjo itu mempunyai acara sendiri ya di Metro TV malam itu habis maghrib atau habis isya ya, saya lamat ingat ya, sedikit lupa. Itu kata yang sering diucapkan oleh si Butet. Butet itu karakternya sebagai pembantu, Slamet Raharjo itu sebagai tuan rumah ya. Jadi seringkali adegan dimulai dari tuan rumah yang menonton televisi atau membaca koran, kemudian bercerita berita hari ini apa, atau kejadian yang sedang terjadi di negara itu apa misalkan. Kemudian terjadi dialog. Nah, Butet ini karakter dengan pakaian baju seperti PNS, tapi sebenarnya dia di situ itu karakternya sebagai pembantu, ya. Jadi bajunya seperti baju ini apa namanya PNS itu bajunya namanya baju apa itu? Kemudian memakai gaji hitam begitu kan. Ya model-model seperti pegawai negeri sipil atau ASN itu. Tapi dia di situ ada apa namanya gombal atau apa bukan gombal ya lap gitu, lap meja yang dia apa sampirkan di bahunya, terus kemudian di situ karakter dia sebagai pembantu. Nah, seringkali isinya itu sindiran-sindiran terhadap penguasa, pejabat, orang-orang kaya begitu. Itu satir atau satire ya. Kemudian yang berikutnya ada fantasi. Waduh, kalau fantasi ini apa ini? Nah, fantasi ya tentu saja Anda sudah tahu ya istilah fantasi. Fantasi itu lakon yang sifatnya penuh fantasi, penuh imajinasi, sesuatu yang wah, sesuatu yang menghidupkan hal-hal yang diceritakan apa namanya dalam dongeng-dongeng apa namanya sebelum tidur kita ya. Bisa terbang, ada peri, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Fantasi ini contohnya yang paling mudah adalah Peter Pan. Ya, Peter Pan. Ada contoh lain sebenarnya, misalkan ada Wizard of Oz, ya. Bahkan misalkan ya Harry Potter dijadikan sebuah lakon teater. Sebenarnya film itu juga sebenarnya bentuk dari teater sebenarnya. Ya. Itu juga bentuk dari fantasi, contoh dari fantasi. Tapi Peter Pan ini yang Peter Pan kan si Peter Pan ini bisa terbang melawan Captain Hook dan lain sebagainya di negeri antah berantah ya, Neverland. Ya, ceritanya seperti itu. Kalau Anda belum tahu tentang Peter Pan, coba tonton Peter Pan yang di film yang diperankan oleh Robbie Williams ya. Bagus ya. Saya dulu menonton juga bagus. Lebih dari sekali saya menonton. Ya, itu fantasi. Dan yang berikutnya ada parodi. Nah, kalau parodi ini lakon yang membuat sesuatu yang sebelumnya serius menjadi konyol, kocak ya. Jadi bentuk bukan pelecehan tapi bentuk pengkomedian ya, lakon lainnya ya. Jadi ada lakon, ada drama yang sebelumnya sudah bentuknya seperti itu dibuat lelucon, dibuat parodi. Ya. Ini ada contohnya sebenarnya di Indonesia ya. Dulu di SCTV itu tiap malam itu bukan tiap malam. Seminggu sekali kalau tidak salah. Ada namanya Pi Project atau Padiangan Project ya, saya lupa. Jadi Anda bisa cari di YouTube ya. Inilah saya itu kadang ingat ini tapi lupa bagian lainnya ya. Jadi Anda bisa cari
P-Project atau Padang Project, ya cari, karena nama mereka berubah-ubah ya, jadi ganti personel atau ganti proyek ya, karena mereka juga mengeluarkan album nyanyian begitu. Nah, ada acara yang drama lucu ya, membuat lucu cerita-cerita itu yang dikerjakan oleh ini P-Project atau Padang Project ya, saya lupa, mungkin salah satunya itu tayang di SCTV. Nah, itu yang saya masih ingat lucu. Mungkin Anda tidak tertawa, tapi bagi saya lucu. Itu saya masih ingat guyonan tentang Columbus. Jadi cerita Columbus dibuat parodi, ya memang cerita Columbus ada, ya dibuat parodi. Jadi waktu itu dia sampai Kalimantan, ya sampai di Kalimantan. Columbus ditanya ya oleh anak buahnya, Kapten, daerah ini kita beri nama apa? Columbus kemudian menjawab, Columbus atau anak buah lainnya memberi usul gitu, saya agak lambat lupa. Dia mengatakan begini, kemarin kita waktu di benua sana kita beri nama Amerika, ya karena kita pergi Amerika. Nah sekarang ini karena kita berangkatnya Samarinda, maka kita beri nama daerah ini Samarinda. Itu contoh yang mungkin terdengar garing ya, kurang lucu, tapi bagi saya lucu itu. Jadi memparodikan sesuatu yang serius, penemuan benua Amerika. Kemudian Columbus itu tidak pernah menjejakkan kaki di Kalimantan, tapi di situ dia sampai Kalimantan, kemudian bisa dikaitkan dengan penamaan Samarinda. Itu kan lucu sekali. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian seperti tadi sudah saya sampaikan, ada jenis-jenis drama lainnya yang tidak saya cantumkan di sini, tapi semoga Anda misalkan diberi pertanyaan Sentera Tari itu apa, drama teater anak itu apa, ya teater boneka itu apa, ya misalkan bisa menjawab atau memberi contoh ya gitu. Oke, sekian dulu materi untuk kali ini, semoga bermanfaat ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.